Ternyata kerjaan impian anak-anak zaman now itu kerja di startup ya. Semua orang pada ngomongin perusahaan startup nih sekarang. Sebenarnya apa sih perusahaan startup itu? Kok kayaknya keren banget ya? Sampai bisa jadi kerjaan impian semua orang. Singkatnya, startup merupakan sebuah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup adalah perusahaan yang baru masuk atau masih berada dalam fase pengembangan produk. Nah, kalau dilihat dari definisinya sih, kayaknya nggak ada yang spesial dari startup. Kayaknya kita harus ambil contoh satu perusahaan startup nih buat kita bedah isinya. Kita ambil contoh Gojek. Di awal video tadi ada yang pengen nih buat kerja di perusahaan startup. Spesifiknya adalah perusahaan Gojek. Kalau kita lihat tadi sih, alasan-alasan yang mendasari keinginan mereka adalah fasilitas yang disediakan, sistem kerja yang berlaku, dan budaya kerja yang ada di sana. Kayaknya kita harus ngebahas satu-satu nih alasan-alasan mereka. Biar kita semakin tahu, semakin yakin apakah benar nggak sih kalau perusahaan Gojek tuh seperti itu. Mungkin kalau kita ngomongin fasilitas makan siang dan kopi gratis yang disediain kantor, udah mainstream banget kali ya. Kali ini nih, si Gojek punya fasilitas yang anti mainstream nih buat karyawan-karyawannya. Mulai dari subsidi pembelian buku dan pulsa, auditorium untuk nobar, ada juga arena main, sleeping room, studio dan alat olahraga, fasilitas self-improvement kayak kursus dan mentoring, dan yang paling wow ada lagi nih, Gojek nyediain asuransi kesehatan dan konsultasi kesehatan mental buat karyawan serta orang tuanya. Keren banget ya, yang kerja cuma satu orang, tapi yang dapat asuransi satu keluarga. Kalau dilihat dari fasilitas-fasilitas yang dikasih Gojek, kayaknya udah cukup menggambarkan nih kenapa ada banyak orang yang pengen kerja di sana. Tapi biar lebih afdol, kita lanjut nih buat bahas sistem dan budaya kerja yang ada di Gojek. Gojek ini memberikan fleksibilitas yang tinggi nih buat karyawan-karyawannya. Mulai dari waktu masuk kerja yang fleksibel, waktu pulang kerja juga fleksibel, dan untuk tempat kerja, mereka juga dibebasin nih buat milih mejanya sendiri-sendiri. Bisa juga ngerjain di sofa, di sleeping room, di cafe, di pantry, atau bahkan kalau mau, kita juga bisa nih remote working dari rumah. Selain yang udah aku sebutin tadi, masih ada satu hal lagi nih yang cukup menarik dari Gojek. Gojek ini menerapkan flat organizational structure. Jadi mereka yang ada di kantor itu dianggap sama, nggak ada atasan dan nggak ada bawahan. Nah, ini tuh menciptakan kesan yang lebih santai nih. Jadi mereka yang kerja di Gojek itu akan lebih mudah buat bersosialisasi dan berkolaborasi satu sama yang lain. Bahkan ketika ada yang punya ide dan gagasan menarik, mereka nggak perlu repot-repot nih untuk mendapatkan approval dari manajer terendah sampai manajer tertinggi. Mereka sangat diizinkan nih untuk berdiskusi langsung dengan BOD yang ada di sana. Dari perkenalan singkat tentang Gojek yang udah aku sebutin tadi, kelihatan dan kerasa banget kan ya iklim dan budaya organisasi yang ada di Gojek. Tapi kalian penasaran nggak sih? Kenapa beberapa perusahaan seperti Gojek sangat mengupayakan terciptanya iklim dan budaya kerja yang nyaman dan sesuai untuk karyawan-karyawannya? Kalau kalian penasaran, tetap simak video ini ya. Setelah ini masih ada banyak penjelasan tentang budaya organisasional. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kenapa beberapa perusahaan sangat memperhatikan iklim dan budaya organisasinya, aku jelasin dulu ya tentang apa sih sebenarnya budaya organisasi itu dan seperti apa karakteristik umumnya. Budaya organisasi mengacu pada sistem yang dimaknai bersama oleh seluruh anggota dan membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, ada 6 nih karakteristik dari budaya organisasional. Yang pertama adalah adaptability, yaitu bagaimana karyawan didorong untuk adaptif dan berani mengambil resiko. Kedua, detail orientation, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan perhatiannya terhadap detail. Lalu karakteristik yang ketiga adalah outcome orientation, yaitu sejauh mana manajemen lebih berorientasi pada hasil ketimbang teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Lalu yang keempat, customer orientation, yaitu sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen. Karakteristik yang kelima yaitu team orientation, yaitu sejauh mana aktivitas kerja di dalam organisasi dilakukan dalam tim daripada individu. Terakhir, integrity, yaitu sejauh mana seseorang itu menunjukkan integritas dan standar etika yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Nah, setelah mengetahui 6 karakteristik dari budaya organisasional, aku akan menjelaskan tentang tipe-tipe budaya organisasional. Jadi, budaya organisasional itu tipenya bermacam-macam ya, teman-teman. Ada the clan, edukasi, market, dan hierarchy.
Jadi untuk tipe decline itu adalah tipe budaya organisasi yang didasarkan pada afiliasi manusia, sehingga karyawannya itu cenderung menghargai keterikatan, kolaborasi, dan kepercayaan antar individu. Lalu yang kedua yaitu tipe diedokrasi, adalah tipe budaya yang didasarkan pada perubahan, sehingga karyawan itu menghargai pertumbuhan, menghargai variasi, otonomi, dan lain-lain. Sementara itu, tipe the market didasarkan pada prestasi dan tipe hierarki didasarkan pada stabilitas. Jadi perusahaan itu dapat memilih tipe budaya organisasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan masing-masing. Lalu sebenarnya apa fungsi budaya dalam organisasi yang menjadikan budaya organisasi itu penting untuk dikelola dengan baik oleh perusahaan? Jadi yang pertama, budaya itu berperan untuk menentukan batas. Nah, tindakan yang melebihi batas itu dapat memicu adanya konflik. Lalu fungsi lain yaitu adanya budaya dapat memberikan rasa identitas bagi anggota, dapat memfasilitasi dalam menciptakan komitmen anggota, meningkatkan stabilitas sistem sosial, dan berfungsi sebagai mekanisme pemaknaan dan kontrol. Nah, fungsi-fungsi ini menjadi alasan mengapa penting bagi perusahaan untuk membangun budaya organisasi yang sesuai. Budaya organisasi yang diimplementasikan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi akan meningkatkan motivasi kerja dan mempengaruhi kinerja karyawan. Oke, setelah mengetahui apa itu budaya dan karakteristiknya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih perusahaan itu menciptakan dan mempertahankan budayanya. Penciptaan budaya organisasi merupakan suatu proses, artinya tidak serta-merta terbentuk meskipun sejak semula pendirinya telah meletakkan fondasi budaya yang mungkin didasarkan filsafat hidupnya, pengalamannya, dan hasil-hasil yang pernah diraih dengan menggunakan budaya serupa. Berikut langkah yang bisa dilakukan dalam membangun organisasi yang kuat. Yang pertama yaitu membangun visi dan misi. Budaya organisasi yang kuat tidak terlahir dengan sendirinya, tetapi karena sengaja dikembangkan oleh para pemimpin organisasi tersebut. Dan semuanya berawal dari menyusun visi dan misi yang ingin dicapai organisasi atau perusahaan tersebut. Setelah menetapkan visi dan misi perusahaan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan standar sikap atau perilaku yang menggambarkan bagaimana visi dan misi tersebut diterapkan. Misalkan, misi yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda adalah menjadi penyedia layanan perbankan yang berkelas dunia. Nah, selanjutnya Anda perlu tetapkan bagaimana caranya hal tersebut bisa tercapai. Apakah diperlukan menggunakan pendekatan secara personal kepada pelanggan? Apakah diperlukan sikap-sikap tertentu yang harus ditampilkan para penyedia layanan untuk menyediakan pelayanan berkelas dunia? Ketika Anda telah membuat dan mengembangkan standar sikap dan perilaku yang jelas dan terukur, maka berikutnya komunikasikan dan sosialisasikan kepada semua karyawan secara efektif, mulai dari level pemimpin, karyawan, level menengah hingga jajaran karyawan tingkat pelaksana. Lebih dari itu, standar sikap dan perilaku yang merupakan cikal bakal budaya organisasi ini perlu untuk dihidupi oleh semua orang dan perlu diawali dari para pemimpin yang menghidupinya. Para pemimpin perlu hadir sebagai contoh atau role model yang benar-benar menjalankan standar perilaku tersebut di keseharian mereka. Setelah standar perilaku tersosialisasikan dan para pemimpin hadir sebagai role model, maka untuk membuat seluruh karyawan benar-benar menghidupinya, diperlukan sarana untuk memfasilitasi dan memastikan perilaku-perilaku tersebut dilakukan. Perlu memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan sesuai target perilaku yang dipersyaratkan. Pelatihan juga dapat menjadi kesempatan yang tepat untuk para pemimpin men-sharingkan pengalaman-pengalaman mereka untuk memotivasi para karyawan menghidupi nilai-nilai yang ada dan mencapai kesuksesan bersama-sama. Setelah program-program pelatihan dijalankan, tetapi ada kalanya beberapa karyawan yang tidak menaatinya atau belum dapat melakukannya dengan maksimal. Hal ini bisa diatasi dengan memberikan dukungan bagi mereka yang dapat diberikan melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan pendekatan pemberian penghargaan bagi karyawan yang menerapkan sikap dan perilaku yang sudah ditentukan dengan baik, sementara yang kedua adalah dengan memberikan konsekuensi bagi karyawan yang tidak bekerja dan bersikap sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Langkah terakhir adalah dengan memasukkan penilaian sikap dan perilaku yang diharapkan ke dalam penilaian kinerja karyawan. Dengan mengevaluasi secara berkala, maka karyawan Anda akan terdorong untuk memperhatikan perilaku dan sikap kerjanya. Hendaknya juga melakukan penilaian dan evaluasi ini dengan cara yang memotivasi. Misalnya, dengan pendekatan dua arah atau diskusi yang terbuka secara berkala dengan memberikan penilaian kinerja ini pada semua karyawan.